Ya ini bukan cuman Pertamax ya yang dicurigai itu dioplos. Tapi kalau kalian ini adalah pengguna Pertalite ya, di zaman dulu ya, di awal-awal Pertalite ini dibuat, ngerasain nggak dibanding Pertalite zaman sekarang, speknya tuh udah beda jauh. Lebih boros, nggak ada tenaganya, terus disubsidi lagi. Padahal Pertalite 10 tahun yang lalu ketika Pertalite diciptakan, itu bukan untuk jadi BBM subsidi ya, tapi untuk menggantikan premium busuk yang disubsidi oleh negara. Jadi di sini yang disubsidi itu premium ya Pak ya, bukan Pertalite Pak. Nah ini jadi timbul pertanyaan ya, apakah gara-gara Pertalite itu sekarang disubsidi, ini membuat kualitas Pertalite itu jadi turun jauh dibanding Pertalite yang pertama kali keluar? Karena nggak bisa dibantah nih, Pertalite zaman sekarang itu kalau kita rasain ya, kualitasnya, performance-nya itu nggak beda jauh sama premium busuk zaman dulu. Ya kalau gini kan nggak ada yang salah ya kalau misalnya ada orang yang ngira bahwa Pertalite itu adalah premium busuk yang cuman ganti warna aja. Oke, simak video ini sampai selesai. Karena saya juga penasaran nih, kenapa sih Pertalite itu sekarang bisa sejelek seperti sekarang? Nah, pada awalnya Pertalite ini diciptakan, Pertalite itu bukan campuran dari premium yang RON-nya 88 dan Pertamax yang RON-nya 92, sehingga menimbulkan RON 90 atau disebut Pertalite ya. Pertalite zaman dulu ini diciptakan dengan pencampuran bahan bakar mentah atau hidrokarbon dengan zat adiktif. Jadi intinya makin tinggi zat adiktifnya ini bisa makin tinggi oktannya. Makin tinggi zat aditifnya, nah motor kamu ini bisa jadi lebih irit. Karena BBM kamu tuh tidak menguap dengan cepat. Karena bahan bakar mentah itu kenapa dia boros, ya karena ini gampang menguap ya. Dan bisa habis tuh kalau tidak dicampuri zat adiktif apapun. Jadi itu katanya kalau makin banyak campuran zat adiktifnya, artinya sulfurnya juga makin berkurang. Sehingga bahan bakarnya ini makin bersih. Ya ini mirip sama minyak tanah zaman dulu ya. Kalau diumbar di udara terbuka itu kan minyaknya bisa habis. Dan banyak sedikitnya campuran zat adiktif itu membentuk premium yang zat adiktifnya paling sedikit sehingga lebih boros. Terus menjadi Pertalite yang lebih baik daripada premium, kemudian Pertamax dan Pertamax Turbo yang dikasih tuh pencampuran adiktif yang macam-macam. Jadi lebih irit dan lebih bertenaga. Sampai di hari Menteri Bahlil ini bicara kayak gini nih. Apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. Meanwhile, Dengan cara bagaimana memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Ini artinya BBM yang dibuat oleh Pertamina itu bikinnya nggak sama dong seperti BBM Pertamina zaman dulu. Ya ini pertanyaan ya buat Pertamina ya. Tolong dong dijawab nih, apakah Pak Menteri Bahlil yang ngaco atau Pertamina nih yang bener nih? Nah masalahnya adalah kita ini bisa menemukan Pertalite yang kadar RON-nya cuman 86. Bahkan itu angka RON-nya ini di bawah dari premium yang RON-nya 88. Dan kita bisa melihat juga hal yang sama terjadi di Pertamax. Dimana seharusnya RON 92 tapi kok kualitasnya ini jelek banget. Dan ketika masuk ke mobil konsumen, ya mobilnya bisa knocking. Dan full pumpnya ini jebol. Apakah ini artinya RON-nya juga setara dengan premium? Atau gimana nih? Kalau ada yang mengira bahwa full pump jebol itu gara-gara kurangnya perawatan, ya ini ada nih di sosial media ya yang ngeles pakai alasan itu ya. Ah mobilku nggak apa-apa tuh dikasih Pertamax. Atau mobilku nggak apa-apa tuh dikasih Pertalite. Aman-aman aja tuh. Ya ini tergantung mobilnya apa bos. Karena tiap mobil ini punya teknologinya sendiri-sendiri. Belum tentu mobil mahal ini punya teknologi anti-knocking system. Karena dirasa mobil seperti BMW, Mercedes-Benz, bahkan mobil-mobil mahal ya seperti Lamborghini, Ferrari, ini nggak perlu ya pakai teknologi anti-knocking system. Karena ngapain juga mobil-mobil yang harusnya ini dikasih Pertamax Turbo, malah dikasih Pertalite. Kemampuan pembelinya aja udah beda ya. Dibanding mobil-mobil LCGC sekelas Agya tua atau Brio tua yang di tahun 2013 itu mobil udah punya teknologi anti-knocking system. Yaitu karena produsen mobil udah tahu nih bahwa pengguna Agya, Ayla, Brio ya ini udah pasti ngisinya kalau nggak premium ya Pertalite Pak. Ini artinya bahaya banget ya buat mobil-mobil yang tidak mempunyai teknologi anti-knocking system. Dan ketika mereka membeli Pertamax yang udah
dioplos sehingga ronnya nggak sesuai lagi, ya jebol mesinnya Pak. Itulah kenapa ada dugaan bahan bakar milik BUMN di negara Wakanda ini diduga ya jual Pertamax rasa Pertalite atau bahkan rasa premium nih, karena ronnya ini nggak nyampe 92. Dan paling parah kalau Pertamina nyampur premium dan Pertamax, itu kan kadar sulfurnya udah beda ya. Sekarang gimana tuh para pengguna mobil yang harus ngerogoh kantongnya dalam-dalam gara-gara full pumpnya atau mesinnya jebol? Ya ujungnya kan ya bayar sendiri-sendiri kan. Artinya BUMN tercinta kita ini udah merugikan para customernya, dan jelas tanpa adanya tanggung jawab ya. Mana tuh tanggung jawabnya? Sampai detik ini nggak ada loh mereka tanggung jawab ke pengendara mobil yang rusak gara-gara habis ngisi Pertamax. Yang jadi pertanyaan adalah kok bisa ya Pertamina ini ngejual Pertamax yang ronnya dicurigai lebih rendah? Ya ini diduga ya, boleh ya, namanya juga dugaan ya. Selama ini kan kita tahu tuh bahwa Pertamina ini kan ngakunya ya, ini kan jual rugi terus tuh. Karena saking banyaknya subsidi ke rakyat Indonesia. Nah ini patut diduga nggak sih kalau turunnya kualitas Pertalite dan Pertamax ini karena efisiensi biaya produksi? Karena bisa jadi dulu itu setiap jenis BBM ini kilangnya beda-beda. Dan mungkin karena efisiensi ini jangan-jangan jadi sekarang tuh mereka memproduksi antara Pertalite dan Pertamax ini gantian di kilang yang sama. Itulah kenapa kalau kita pakai ilmu cocok logi, kok kadang-kadang Pertalite ini stoknya kosong, sementara Pertamax justru melimpah. Karena ini nggak akan terjadi ya kalau antara Pertalite dan Pertamax ini dikerjakan di kilangnya masing-masing. Padahal kalau wadahnya yang dipakai untuk blending, itu dipakai secara berjamaah, kan ya rawan yang namanya oplosan. Tapi kok ngakunya nggak ngoplos? Nah, jadi harusnya sidak juga tuh kilang minyaknya. Sidak di sumbernya, bukan sidak di jalanan. Dan ini satu lagi yang aneh ya. Pernah nggak kalian bandingin beli Pertalite di tengah kota dibandingkan dengan beli Pertalite di kota kecil atau kota kabupaten? Nah ini kalau kasus saya pribadi ya, kalau saya beli di kabupaten, biasanya nih dapat bensin Pertalite ini yang lebih irit. Jadi kalau di mobil saya itu 1 liter tuh bisa 1:16. Sementara kalau belinya di tengah kota, ya paling cuma 1:14. Dan ini bukan karena kabupaten nggak macet ya, sementara di kota tuh macet, nggak gitu. Karena kalau konsumsi mobil saya, kalau nggak macet, misalkan jalan di tol, itu bisa mencapai 1:25. Setara motor nggak tuh? Itu kalau nggak macet. Terus yang anehnya, ini dengan uang yang sama, misalkan beli di 200.000, itu bisa dapat 1 bar lebih banyak ketika saya beli di kabupaten. Menurut kalian gimana Pak? Ada nggak ya yang ngalamin hal yang sama? Nah ini aneh banget nih Pak. Kalau tiap SPBU itu memang bisa beda-beda. Dan tambah aneh, ngapain ya orang ini malah sidak ke SPBU Shell? Yang jadi masalah kan SPBU plat merah ya. Yang dia harus lakukan ya sidaklah di SPBU tengah kota gimana? SPBU Pertamina pinggir kota gimana? Di kabupaten gimana? Terus Pertamina di desa-desa ya, itu gimana? Cek tuh semua, apakah kadarnya ini sama? Kan gitu ya, kalau mau bandingin spek Pertamina, ronnya ini sama, konsisten, atau malah berbeda-beda nih tiap kota, tiap daerah. Bukan malah sidak SPBU swasta. Kan nggak nyambung Pak. Paling epic lagi ini ketika Kejagung secara jelas itu bicara soal bukan ronnya ini ditambah zat adiktif ya, tapi penyidik Kejagung ini bicara soal ron yang dicampur dengan ron lainnya, yang artinya itu kan oplosan kan ya, dan itu sudah jelas menyalahi standar Pertamina harusnya, karena ketika dicampur kan zat adiktifnya kecampur tuh, dan ketika kecampur ini pastinya nggak murni, apalagi sulfurnya ya. Otomatis ketika antara sulfur ini kan digabung, dicampur ya, tidak berarti otomatis kadar sulfurnya berkurang. Ya kita bisa perhatikan nih, Kejagung kita ini bicara apa? Bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, ron tidak berubah. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada ron 90 atau di bawahnya, ya 88 di blending dengan ron 92. Jadi ron dengan ron. Tadi kan tidak seperti itu.
fakta yang ada dari keterangan saksi RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Kalau udah kayak gini, apakah kita masih yakin konsumen ini masih bisa percaya sama kerja BUMN asal negara Wakanda yang satu ini? Karena terus terang nih, di kota saya itu nggak ada SPBU lain selain SPBU Pertamina. Jadi beli Pertamina ini kepaksa, Pak. Di sini udah jelas ya bahwa Pertamina itu harus dan wajib memperbaiki dirinya, bukan malah justru defense. Karena makin kamu defense, ya Pertamina dengerin nih, makin konsumen nggak percaya sama kalian. Padahal apa sih susahnya? Oh iya, saya ngaku bahwa manajemen kita adalah mengoplos hal tersebut. Terus yang dilakukan apa nih? Entah mecatin seluruh direksinya yang terlibat, ya kan? Dari internalnya dong, ini dijalankan dulu. Jangan nungguin ditangkap sama polisi ya. Lah kok malah minta YouTuber besar sekelas Fitra Eri ya untuk menjadi corong Pertamina. Ya jelas lah Fitra Eri-nya nggak mau. Karena Fitra Eri ini kan orangnya kredibel ya. Dan dia punya YouTube dengan channel pengikut yang sangat besar. Saya yakin Fitra Eri nggak akan mau. Belum bisnis-bisnis Fitra Eri yang lainnya yang bisa saja merugi, bangkrut gara-gara cuman dukung Pertamina. Yang belum tentu Pertamina juga bener. Karena kita harus sama-sama nunggu nih hasil keputusan dari para penyidik Kejagung. Bener nggak mereka itu ngoplos? Ya kalau Pertamina ini malah defense terus, ya gimana bisa perusahaanmu ini dipercaya sama konsumen? Ingat, hubungan pembeli bensin Pertalite itu bukan hubungan penguasa yang lagi ngasih subsidi ke rakyatnya. Beda ya. Tapi ini hubungan konsumen dan produsen. Di mana sampai detik ini ya, ketika kita beli Pertalite, itu bayarnya pakai duit, Pak. Bukan dikasih gratisan. Artinya kita itu konsumen. Dan ketika konsumen dikecewakan, ya bisnismu bablas, Pak. Dan ketika kamu berusaha pakai power kamu agar membuat SPBU swasta lainnya itu menaikkan ramai-ramai harganya, sementara Pertamina sendiri malah menurunkan harganya, agar supaya Pertamina ini dilirik kembali ya sama konsumen ya. Ya bodoh amat Pak harga naik. Karena yang namanya konsumen berani kok beli lebih mahal sedikit ya. Asal jual jujur, pelayanannya bagus, dan pasti harus pas. Nah karena kalau di Pertamina yang namanya pasti pas ini juga jadi masalah. Karena saya sendiri nih merasakan kalau misalkan beli bensin Pertamina di kota kabupaten, ini jelas dapat lebih banyak ketimbang belinya ini di tengah kota. Berarti kan ada diskrepensi di sana ya. Jadi sebenarnya di sini udah jelas ya bahwa Pertamina ini harus memperbaiki dirinya, terutama di internal mereka nih. Tolong dong, Ahok tuh, kan dia udah minta nih menjadi dirut Pertamina, ya jadikanlah dia jadi dirut Pertamina. Dan nanti kita bisa melihat Ahok bisa kerja apa enggak. Kan nothing tulus nih. Mau kamu nggak suka sama Ahok, mau kamu pendukung Ahok garis keras, bodoh amat. Yang penting kita harus ngelihat Ahok kerja apa enggak. Taruh Ahok di dirut Pertamina dulu nih, biar Ahok ini bisa membuktikan omongannya. Toh ujung-ujungnya kalau Ahok berhasil, ya kita juga yang untung sebagai customer Pertamina, ya enggak? Baru kita bisa percaya sama Pertamina. Karena kalau cuman gini-gini aja terus ya, dirut Pertamina masuk penjara di periode tertentu, terus nanti digantikan sama dirut baru, sistem kerjanya masih sama, masih sebusuk sekarang, ya saya rasa cuman ganti orang aja. Nanti jangan-jangan ganti presiden lagi, dirut Pertamina yang pengganti sekarang masuk penjara lagi nih. Dan jangan lupa ya, kita sebenarnya nggak harus juga kalau misalkan kepaksa ya harus beli bensin ke Pertamina, kita sebenarnya ada pilihan lain. Ingat loh Pertamina ya, negara Indonesia ya, Pak Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya ya shifting teknologi mesin dengan bahan bakar itu digantikan dengan mesin listrik. Mobil-mobilnya ada banyak dan motor-motornya yang harganya terjangkau, motor listrik ya, itu udah banyak, kualitasnya juga udah bagus. Ya kita bisa lihat di jalan ada Polytron, ada Alfa, ada VR, Gesit, macam-macam ya. Dan pabriknya itu udah di Indonesia lagi. Ketimbang sok-sokan nasionalis kan ya, tapi ditipu dan dipaksa buat beli bensin busuk. Ya enggak? Benar menurut kalian?